Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberi umur untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenankan saya menyampaikan kultum tentang tips menjaga energi Ramadan. Kita kini telah melewati 10 hari pertama bulan Ramadan, hari-hari penuh rahmat. Dan kini kita melangkah ke hari-hari berikutnya yang tidak kalah mulia. Ramadan adalah madrasah bagi jiwa kita. Di dalamnya kita dilatih untuk sabar, dibiasakan untuk ikhlas, dan diajarkan untuk bersyukur. Namun pertanyaan penting bagi kita, setelah 10 hari berlalu, apakah semangat ibadah kita masih sama kuatnya atau mulai melemah perlahan? Jangan sampai Ramadan hanya menjadi semangat di awal, lalu redup di pertengahan dan hilang di akhir. Sebab hakikat Ramadan bukanlah nyala sesaat, tetapi cahaya yang harus terus hidup di dalam hati hingga setelah ia pergi. Bagaimana cara agar energi Ramadan tidak padam? Tips menjaga energi Ramadan. Pertama, menjaga kontinuitas ibadah atau istiqomah. Ramadan telah membiasakan kita sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah lebih rajin dari biasanya. Biasakan baik ini jangan berhenti ketika semangat mulai menurun. Amalan yang sedikit tetapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar namun terputus. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa yang Allah cintai bukanlah semangat sesaat, tetapi ketaatan yang terus hidup sepanjang waktu. Maka siapa yang mampu menjaga amalnya tetap berjalan setelah Ramadan, dialah hamba yang benar-benar lurus dari madrasah Ramadan. Istiqomah bukan berarti selalu banyak, tetapi selalu ada, selalu sholat tepat waktu, selalu ada tilawah walau sedikit, selalu ada sedekah walau kecil. Inilah tanda bahwa Ramadan tidak berhenti sebagai musim ibadah, tetapi berubah menjadi jalan hidup ketaatan. Tip kedua, memperkuat takwa dan keikhlasan. Ramadan mengajarkan kita menahan diri bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Inilah hakikat takwa dan keikhlasan. Maka janganlah kita hanya menjadi hamba yang rajin di bulan Ramadan, tetapi kembali lalai setelahnya. Jadikan ketaatan sebagai kebutuhan hati, bukan sekedar kebiasaan musiman. Allah berfirman,
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi bentuk hati yang bertakwa. Jika setelah Ramadan kita masih rajin taat meski tidak dilihat manusia, itulah tanda ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah. Sebab orang-orang yang bertakwa tetap menjaga sholatnya walau tidak ada yang menilai, tetap jujur walau tidak ada yang mengawasi, dan tetap menjauhi maksiat walau ada kesempatan. Maka keberhasilan Ramadan bukan diukur dari ramainya ibadah di bulan ini saja, tetapi dari tetap hidupnya ketaatan setelah bulan ini berlalu. Jika setelah Ramadan kita masih menjaga sholat, menjaga lisan, dan menjaga hati, itulah bukti takwa benar-benar tumbuh dalam diri kita. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, tip ketiga, memperbanyak zikir dan tadabbur Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Lisan kita basah dengan zikir, telinga kita akrab dengan tilawah, dan hati kita dekat kalam Allah. Maka jangan sampai setelah Ramadan Al-Quran kembali tertutup dan zikir kembali jarang terdengar. Hati yang hidup adalah hati yang selalu terhubung dengan Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab 41-42. Ayat ini menunjukkan bahwa hati seorang mukmin tidak boleh jauh dari zikir dan Al-Quran. Jika setelah Ramadan lisan kita masih basah dengan zikir dan tangan kita masih membuka mushaf, maka itulah tanda hati kita masih hidup dengan cahaya Ramadan. Sebab Al-Quran bukan hanya bacaan Ramadan, tetapi petunjuk sepanjang kehidupan. Zikir bukan hanya amalan di masjid, tetapi nafas hati seorang mukmin di setiap keadaan. Siapakah yang masih menyediakan waktu untuk tilawah walau sedikit, masih mengingat Allah di sela kesibukan, berarti ia sedang menjaga cahaya Ramadan tetap menyala di dalam jiwanya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, tip keempat, menjaga kepedulian sosial dan semangat berbagi. Ramadan melembutkan hati kita. Kita memberi makan, bersedekah, membantu yang kesulitan, dan merasakan penderitaan sesama. Maka jangan biarkan kepedulian itu ikut pergi bersama berlalunya Ramadan. Sebab menolong sesama adalah jalan datangnya pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan kepada sesama bukan sekedar amal sosial, tetapi jalan datangnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Siapakah yang tetap ringan bersedekah, tetap peduli, dan tetap membantu setelah Ramadan, berarti hatinya benar-benar telah dilembutkan oleh Allah.
Ramadan yang berhasil adalah Ramadan yang menjadikan kita lebih peka terhadap sesama, lebih mudah memberi dan lebih ringan menolong. Jika setelah Ramadan kita masih gemar berbagi, maka itulah tanda bahwa Ramadan telah meninggalkan jejak kebaikan dalam hati kita. Ramadan adalah bulan pelatihan jiwa. Ia melatih kesabaran, menumbuhkan syukur dan menguatkan ketaatan. Maka jangan biarkan latihan yang telah kita jalani berhenti di pertengahan jalan. Ramadan belum selesai, pintu pahala masih terbuka, ampunan Allah masih terbentang luas. Jangan sampai di awal Ramadan kita bersemangat, tetapi di pertengahannya kita melemah. Jangan sampai masjid yang semula ramai kembali sepi. Jangan sampai Al-Quran yang sering kita baca kembali tersimpan dan terlupakan. Ingatlah, Allah adalah Rabb yang kita sembah sepanjang waktu, di awal Ramadan, di akhir Ramadan, dan hingga akhir hayat kita. Dengan menjaga 4 tips ini, istiqomah dalam ibadah, takwa dan keikhlasan, dzikir dan Al-Quran, serta kepedulian sosial, semoga cahaya Ramadan tetap hidup di dalam hati kita. Ia membimbing langkah kita, menguatkan kesabaran kita dalam ujian, dan menumbuhkan syukur kita dalam nikmat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita kekuatan untuk keistiqomah hingga Ramadan berakhir dengan kebaikan. Demikian, Nasrul minna wa haqqul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.